Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil final proyek kami yang berjudul Sistem Informasi Pendataan Bank Sampah Umum Tangkasa 06 berbasis website. Adapun anggota kelompok kami yang pertama Aisyah Rusdi dengan NIM 13020220102. Yang kedua ada Faiza Ramadhani Husni dengan NIM 13020220132. Saya sendiri. Yang ketiga ada Nurmila Sari dengan NIM 13020220141. Yang keempat ada Nur Hidayah dengan NIM 13020220122. Yang terakhir ada Nur Fadila dengan NIM 13020220306. Langsung saja kita ke pemateri pertama. Ada kebutuhan perangkat lunak yang akan dibacakan oleh Nur Hidayah. Baiklah, pada materi pertama yaitu kebutuhan perangkat lunak. Kebutuhan perangkat lunak terbagi menjadi dua, yaitu pertama kebutuhan fungsional. Pada aplikasi ini harus dapat menyediakan fitur login, dapat memanipulasi data user dan data barang, serta dapat melakukan aktivitas transaksi. Yang kedua, kebutuhan non-fungsional. Aplikasi dapat berjalan di berbagai web browser, dapat menyimpan 100 atau lebih data user, dan memiliki antarmuka yang ramah pengguna. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Fadilah. Nah, yang pertama itu saya akan jelaskan mengenai use case diagramnya dulu. Jadi di sini ada satu aktor di mana ada admin. Jadi admin ini terlebih dahulu melakukan login. Login. Selanjutnya dia dapat melakukan pembuatan data nasabah baru di mana dia berrelasi input ini melihat daftar nasabah. Kemudian mengedit nasabah dan menghapus nasabah, dia berrelasi expand dengan melihat daftar nasabah. Selanjutnya admin juga dapat melakukan input data barang, di mana melihat data barang ini dia berrelasi input dengan input data barang, kemudian mengedit data barang dan menghapus barang, berrelasi extend dengan melihat daftar barang. Kemudian admin juga dapat melakukan input transaksi, di mana melihat daftar transaksi ini dia berrelasi input dengan input transaksi, kemudian memilih transaksi dan menghapus transaksi berrelasi expand dengan melihat daftar transaksi. Selanjutnya, admin dapat melakukan input data admin, di mana dia berrelasi input dengan melihat daftar admin, kemudian mengedit data admin dan menghapus data admin, dia berrelasi extend dengan melihat daftar admin. Nah, setelah semua pekerjaan selesai, maka uh, admin dapat melakukan logout dari sistem. Selanjutnya, kelas diagram. Nah, kelas diagram ini dia yang akan uh, menghubungkan antar entitas-entitas yang ada di sistem. Selanjutnya ada entitas nasabah. Di sini dia ada 4 atribut. Yang pertama, atribut ID. Dia bertipe integer, nama bertipe string, nomor telepon bertipe string, kemudian alamat bertipe string. Nah, di sini dia memiliki 3 relasi. Relasi pertama itu one to many dengan entitas barang. Kemudian relasi kedua dia one to many dengan transaksi. Dan relasi ketiga dia many to many dengan transaksi. Kemudian ada entitas barang. Entitas barang ini ada empat atribut. Atribut pertama ada ID dengan bertipe integer, kemudian nama barang bertipe string, kemudian kode barang bertipe string, dan harga per kilo bertipe desimal. Nah, di sini ada dua relasi. Yang pertama itu relasi one to many dengan entitas transaksi. Kemudian dia juga berrelasi many to many dengan transaksi. Kemudian entitas terakhir ada admin. Nah, di sini admin ada 3 atribut, ada ID dengan tipe integer, kemudian username dengan tipe string, dan password bertipe string. Di sini admin tidak memiliki relasi dari entitas-entitas karena dia yang akan mengolah entitas-entitas yang ada dalam sistem. Next. Baik,
Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nurmila Sari. Baik, selanjutnya saya akan membacakan materi kebutuhan yang berhasil dan gagal diimplementasikan. Yang pertama, pada aplikasi ini kita dapat melakukan input data nasabah dan dapat melakukan transaksi. Kedua, sistem mungkin tidak sepenuhnya kompatibel dengan semua perangkat keras yang umum digunakan di bank sampah yang dapat menghambat aksesibilitas. Saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Aisyah Rusdi. Baik, selanjutnya di sini saya akan membacakan hasil implementasi fitur aplikasi. Yang pertama itu ada admin dapat melakukan login, dan yang kedua input data nasabah, yang ketiga input transaksi, yang keempat input data admin, dan yang terakhir logout. Baik, di sini fitur aplikasinya. Baik, di sini kita sudah berada di fitur login, lalu kita memasukkan username-nya dan password. Lalu kita klik login. Nah, di sini ada fitur tambah nasabah. Di sini kita klik data nasabah. Lalu di sini admin dapat menambahkan data nasabah baru ke dalam sistem. Misalkan di sini kita masukkan nama dengan nomor telepon. Lalu di sini kita klik simpan. Nah, di sini sudah nasabah berhasil ditambahkan. Nah, di sini ada di sini kita bisa mengedit informasi nasabah jika ada perubahan. Di sini ada mengedit data nasabah dan menghapus data nasabah. Di sini admin dapat menghapus data nasabah yang sudah tidak aktif atau jika data yang tercatat itu salah. Lalu di sini kita kembali. Di sini ada input data barang yang dimana admin dapat menambah jenis sampah yang diterima oleh bank sampah untuk disetor oleh nasabah. Misalkan di sini. Lalu kita klik simpan. Nah, di sini sudah berhasil kita memasukkan kode barang dan tambah barang. Lalu kita kembali. Di sini ada fitur transaksi. Di sini admin dapat mencatat transaksi sampah yang disetorkan oleh nasabah, termasuk jenis sampah dan jumlahnya. Sistem akan menghitung harga dan poin secara otomatis. Lalu di sini ada input data admin. Admin dapat menambahkan admin baru untuk mengelola sistem jika diperlukan dengan menetapkan hak akses yang sesuai. Baik, terakhir di sini ada fitur logout. Admin dapat logout setelah selesai menggunakan sistem untuk keluar secara aman dan mencegah akses yang tidak sah. Baik, di sini kendala implementasinya yaitu yang pertama waktu lebih lama dari yang direncanakan mengakibatkan penundaan dalam pengoperasian sistem. Yang kedua, pengumpulan data awal, kesulitan mengumpulkan data nasabah dan transaksi dapat menghambat transisi ke sistem baru.
Baik, untuk materi selanjutnya ada rencana pengujian. Yang pertama ada uji coba dengan username dan password yang valid dan tidak valid. Yang kedua, memastikan bahwa semua komponen sistem dapat bekerja sama dengan baik. Yang ketiga, verifikasi bahwa sistem menghitung harga dan poin secara otomatis. Dan yang terakhir, ada uji coba penambahan jenis sampah dengan harga yang valid dan tidak valid. Next. Nah, selanjutnya ada hasil pengujian. Yang pertama ada login dengan hasil 95% berhasil karena semua pengguna dengan kredensial valid dapat login tanpa masalah. Tetapi ada 5% gagal karena beberapa pengguna mengalami kesalahan saat memasukkan password yang salah, tetapi sistem menampilkan pesan kesalahan yang sesuai. Yang kedua, ada tambah nasabah dengan hasil 90% berhasil. Data nasabah baru berhasil ditambahkan dengan informasi yang valid. Dan 10% gagal karena beberapa kasus di mana data yang dimasukkan tidak valid, tidak ditangani dengan baik, yang menyebabkan sistem tidak merespon. Yang ketiga, ada melihat data nasabah dengan memperoleh 100% berhasil karena semua data nasabah ditampilkan dengan benar. Selanjutnya, ada input data barang dengan hasil yang diperoleh 85% berhasil karena jenis sampah dan harga berhasil ditambahkan. Tetapi ada 15% gagal karena beberapa pengguna mengalami kesulitan saat memasukkan harga yang tidak valid dan sistem tidak memberikan umpan balik yang jelas. Selanjutnya ada input transaksi dengan nilai 80% berhasil karena transaksi berhasil dicatat dengan data yang valid. Tetapi ada 20% gagal karena beberapa transaksi tidak dihitung dengan benar, terutama saat memasukkan jumlah sampah yang tidak sesuai. Terakhir ada logout dengan hasil yang diperoleh 100% berhasil, semua pengguna dapat logout dengan aman. Next. Berikut adalah dokumentasi yang telah kita datangi di BSU Tangkasa 06. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.